nama Tuhan, kembali kita berkumpul saat ini. Sebelumnya kami berterima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah memperkenankan setiap kali kami ikut dalam sukacita ibadah di tempat ini. Saya boleh diperkenankan untuk ikut serta dalam pelayanan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Sebenarnya dari kemarin-kemarin kami udah rindu, tapi apa daya. Minggu lalu ya, sempat hujan lebat banget ya. Iya, hujan lebat. Saya bilang, Mat, kita ke tempat Pak Sugianto yuk. Turun tuan, wah saya nggak bisa nih, basah kuyup soalnya kita. Puji nama Tuhan. Tadi di perjalanan saya udah bilang, nanti berapa lama kita nggak kesana. Minta tiang awan, jaga dulu tuh di atas. Kebetulan akhirnya cuma kena begini kecil, tapi Tuhan jaga, Tuhan antarkan kita. Kita akan masuk, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita menikmati sukacita Tuhan. Kita akan angkat pujian terlebih dahulu. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita mau masuk gerbang Tuhan dengan hati kita yang mengucap syukur. Haleluya. Pemanasan dulu, kita mau bersukacita dulu. Dengan hati bersyukur, hanya dengan pujian. Kataku hari ini hari Tuhan, ku bersuka sebab gembirakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari Tuhan, ku bersuka sebab gembirakanku. Gembirakan. Kayaknya agak diperlambat ya Pak. Kita kayak kebut-kebutan. Saya beda sekali. Oh gitu. Saya undang untuk sebuah bangkit berdiri. Kita akan bersukacita. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini hari Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari baru Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Puji nama Tuhan. Siapa hari ini yang memasuki gerbang Tuhan dengan hati yang susah, hati yang penuh beban? Biar kita semua melepaskan semuanya itu, kita menikmati sukacita Tuhan. Karena dari semula Tuhan sudah tetapkan kita untuk menjadi pilihan anak-anak pilihan Tuhan. Kita akan mendapat kemenangan, kita akan mendapat jalan keluar. Kita angkat hati kita. Dari semula telah Kau tetapkan, kita akan membuka ibadah kita. Haleluya, terima kasih Yesus. Kau yang memilih kami, Kau yang menetapkan setiap kami Tuhan. Dari sebulan telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan
ke dalam rumahmu. Biarlah kami berhimpun menikmati sukacita, menikmati puji-pujian, menikmati taburan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami yang ada di tempat ini saat ini, kami percaya Kau yang sudah menetapkan kami untuk kami boleh menikmati hari ini, sukacita dalam ibadah, sukacita dalam pujian, serta taburan firman-Mu yang sudah Kau taruhkan dalam lidah bibir hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau membuka ibadah hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Boleh yang masih berdiri dulu. Kita akan angkat pujian. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Karena satu kali nanti semua ini akan terjadi. Bumi akan berlalu, bulan tidak bercahaya lagi. Haleluya. Dia yang punya otoritas. Kita nggak bisa, kita hanya menanti apa yang Tuhan buat baik untuk air-air. Dalam beberapa waktu ini kita bisa mendengar, kita bisa merasakan alam sudah mulai berubah, kondisi bumi yang di mana-mana ada gempa, ada badai. Di langit pun kadang-kadang petirnya seperti menggelegar. Itu sudah, kita harus benar-benar berjaga-jaga. Kalau Tuhan memang sudah menggenapi firman-Nya, bumi ini akan berlalu, langit akan hilang lenyap. Tapi janji Tuhan yang tetap memilih kita menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Kita akan angkat pujian, ku jatuh cinta padanya. Apapun yang terjadi, biarlah tetap hati kita mencintai Tuhan sepenuhnya. Haleluya. Da da
Siapa yang benar-benar mencintai Yesus? Apapun yang terjadi, hanya Yesus, kekasih kita, pujaan hati kita, Allah dan Raja dalam hidup kita. Saya akan membuka ruang kesaksian. Kita angkat pujian ini sekali lagi sebelum siapa yang mau berbagi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kalau memuji Tuhan dengan semangat ya, saya tuh pengen memuji Tuhan semangat, tapi baru begini, baru mau tarik hadirat Tuhan, sudah mereka berulah di depan saya. Makanya saya sekarang suka ini lihat ya, ada orang memuji Tuhan, senang banget ya, dia banget kan pahala apapun, nah saya baru tarik, udah, ini bagaimana belum bisa. Saya waktu minggu lalu ya seneng banget yang satu tidur, satu nonton. Jadi saya menghubungannya lepas ya, luas banget dan sudah agak lama ya tidak memuji Tuhan seperti itu ya. Muncul-munculnya segitu-kecil ini, tapi ya Tuhan tahulah hati saya. Itu ingin banget memuji Tuhan, ibadah dengan sangat khusyuk. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kami tak punya pembantu ya, jadi situ apalagi ya hanya kami berdua dan anak kakak-kakak yang ngawasin ya kecil-kecil. Coba tolong tenangkan dulu ya, supaya nggak terlalu mengganggu ya. Ajak mandi luar kali ya, ajak mandi luar. Bapak Winnie Tidak terganggu Pak Ibu? Ya. Puji Tuhan, kami sangat berterima kasih ya Tuhan Yesus ya. Doa-doa Bapak Ibu juga semua ya. Acara operasi yang kami tunggu sudah lama boleh terlaksana tanggal 16 kemarin, dan semua itu kami secara manusia mustahil banget karena sudah 2 kali tahap pemeriksaan, tensinya tuh 174, 173. Yang pertama mana? Cuma di sekitar itu aja, dia nggak mau turun ke bawah. Terus mereka bilang begini, Bu, udah di ruang operasi katanya ya, udah hari H-nya tanggal 16, tensi ibu seperti ini, maaf ya ibu tidak bisa dioperasi. Oh iya nggak apa-apa, yang penting kita sudah ikut kemauan ibu ya. Masalah yang penting kemauannya. Dia juga dengar sendiri kan, karena November itu terakhir tensi 173/74 ya. Pulang rumah saya bilang begini, Mbak, mau tapi harus puasa apa? Puasa nggak makan yang berminyak sama nggak makan yang asin, ada garamnya gitu. Mau nggak cuma makannya rebus-rebusan aja? Oh mau gitu. Saya pikir dia cuma ngomong doang mau ya. Tapi pas pelaksanaan saya bikin itu benar-benar makan, tapi saya lihat kasihan gitu. Karena seperti terpaksa gitu ya.
kasih orang tua begini makanya ya semangat ya demi dia mau bisa ngeliat lagi, dia mau makan ya, tidak ada rasa hambar ya. Dan saya bersyukur ya, tapi saya imbangi dengan buah, dengan susu ya. Itu kan gulanya normal ya, tensinya ini yang tinggi. Setiap hari kita bawa dalam doa ya, setiap pagi kita bangun kita berdoa bahwa di satu minggu nggak pernah tensi, karena mau tensi gembala kerja dan kami sore itu masih mau operasi. Di tensi siapa ya? Keringatnya gitu, karena saya melihat perkembangannya ya. Terus tiba-tiba nggak bisa dioperasi kan, saya rasanya gimana gitu, apalagi dia yang menjalani dengan pas udah diambilkan kursi, sebelum dioperasi kan di tensi dulu. Pas di tensi, oh gitu ya Bu, ya udah kalau gitu nggak apa. Ini ibu makan apa? Kok bisa saya bilang ya itu semua karena Tuhan Yesus. Amin. Karena itu baik anugerah Tuhan. Dia itu nggak garam sama puasa yang nggak berminyak-minyak. Bisa ibu makan begitu. Nggak enak gitu ya. Untuk mereka tuh dari semua pasien yang ada di situ. Dan mereka kagum ya lihat perjuangannya dia ya. Mereka sampai begini, biasanya kalau orang lain udah orang tua begini, anaknya nggak mau ngurusin, ngapain operasi katarak kayak gitu, udah tua ini kata-katanya gitu kan, tapi pokoknya mau ya gitu ya, namanya orang tua, saya bilang kan namanya orang tua sampai tua, sampai tempat tidur, sampai dimanapun kita harus urus gitu. Iya gitu. Dan puji Tuhan, siapa mau jajan? Dites sampai 3 kali apa itu? Sampai 3 kali, ini mulai bagus. Tunggu lagi. Nah ini udah pas, langsung masuk kamar operasi gitu. Saya seneng banget ya bisa masuk kamar operasi. Saya masih nggak tenang gitu nih kamar operasi bisa lolos, karena bahkan ditinggal. Ya kan nggak bisa ditinggal gitu ya. Gimana apa yang terjadi di sana ya? Saya mondar mandir sama orang di situ, sama saya tanyain saya sama keluar orang yang sudah anjing sudah banget keluar lah, siapa keluar? Terus saya tanyain, saya penasaran kan, saya tanya sama ibu saya, aman nggak di sana ya? Kok belum keluar di sana Bu, itu lagi diproses. Kok lama ya? Puji Tuhan, pas keluar ya, saya lihat mimik mukanya berbeda gitu. Ya, kenapa mak? Duduk sini. Cuma gele-gele gitu. Puji Tuhan, semua berjalan baik. Amin. Semua berjalan lancar. Kami juga nggak nyangka kok bisa jadi rendah. Saya pikir aduh Tuhan ini nggak. Saya padahal kan kita makan nggak berminyak. Nah, pas banjir, nah kita masak nggak bisa. Ya, itu udah gitu air yang kita mau pakai nggak nyala karena kerendam banjir. Makanan itu masak bagaimana? Enggak, waktu itu habis kalau nggak salah ya. Habis sudah kasihan lagi. Ada kita berjuang. Operasi dari Tuhan, inilah kesanggupan kami. Mau masak gasnya habis, mau keluar nggak bisa banjir, mau pasang air juga mau cuci sayur nggak bisa karena airnya mati. Enggak masuk sebenarnya, kita takutnya lain, takutnya kosen. Iya, strum nanti. Gue udah merendam ya, udah kosong ini. Pas aja ya, Mbak makan apa adanya ya. Mbak aku nggak habis asin. Aduh gimana ini? Puji Tuhan ya kami, saya terheran-heran pas di TNC itu memang malah rendah. Haleluya. Saya luar biasa. Ini bukan karena tangan kita yang kasih kurang garam atau minyak, tapi ini benar-benar karena pertolongan Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan ya.
sudah di usia pun dia masih boleh melihat dengan terang ya. Tadinya udah dia kan coba begini aja udah sama sekali nggak lihat. Dari itu bisa lihat cahaya tapi cahaya. Kalau begini udah nggak lihat sama sekali kan dicoba ini bisa nggak lihat apa-apa pokoknya nggak ada apa-apa. Nah ini kita kontrol jam 8 misalnya kan semua balik lagi ya. Mbak ini berapa Mbak? 1 gitu. Ini 2 gitu. Sampai segini doang tapi agak jauh dia udah nggak bisa. Oh ya sabar Mbak ya nanti minggu depan kita kontrol lagi supaya bisa melihat lagi ya Mbak. Jadi kita harus 1 jam, 2 jam, 3 jam ya. Ya bantuan doa ya Bapak Ibu ya. Supaya mata Mbak bisa pulih dan dia bisa melihat dengan jelas ya. Kesaksian kami ya. Kondisi kami sini banjir memang ya. Mohon maaf kalau sudah diundur ya. Karena memang sekarang kalau hujan sedikit aja itu banjir, nggak hujan aja banjir, sampai mampet, membuang saluran air kamar mandi itu mampet, nggak bisa keluar dengan lancar. Jadi bayangin aja Bapak Ibu kalau nggak banjir aja banjir, apalagi kalau banjir. Kami semua berdiri di kursi mandi gitu. Saya bilang Tuhan Yesus, apakah ini harus kami jalani sampai segini amat? Terus saya lihat teman-teman saya kata saya begini lebih parah dari saya gitu. Mereka kalau pergi berkilo-kilo jalan dengan rumput yang harus mereka waktu itu dan dikeluarkan lagi gitu ya. Jadi Tuhan ya kesaksian kami menjadi Puji Tuhan. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Iman sebesar biji sesawi Tuhan Yesus bilang jadi. Geser tuh gunung bergeser. Jadi kalau Mbah mau lihat, kalau memang Tuhan kehendaki masih menikmati sukacita dalam penglihatan, pasti Tuhan beri. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Puji nama Tuhan, mungkin masih ada yang mau berbagi sukacitanya atas penyertaan Tuhan. Kita angkat pujian dulu. Sungguh indah nama Yesus. Apapun dalam kehidupan kita, indah bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Mbak. Oh, puji Tuhan. Luar biasa. Udah tanya pol. Tadi Bu Gembala bilang jagoan ini mengganggu. Sebenarnya enggak gitu. Terus terang yang bikin kami rindu itu mereka sebenarnya. Saya suka bilang jagoan-jagoan itu kelihatannya mengganggu, tapi waktu puji-pujian
Justru saya lebih semangat melihat mereka joget-joget. Mereka menikmati sukacita pujian. Puji nama Tuhan. Itulah sukacita penghiburan yang Tuhan beri. Nggak ada yang mengganggu apapun. Nggak ada yang mengganggu. Apa ya? Proses pertumbuhan anak-anak kan seperti itu. Kalau mereka diam, saya punya sedikit sharing sedikit. Justru jagoan kami yang lalu waktu masih kecil, baca. Sampai saya punya kakak bilang, kayak saya bilang sembarangan, nggak bisu, dia cuma pendiam anaknya. Karena saya punya teman dokter bilang anak ini gejala autis, jadi dia menikmati dunianya sendiri. Nah, teman saya Angelin, kamu ajak keponakan kamu atau siapa yang nemenin dia, supaya dia nggak menikmati dunianya sendiri. Kalau diajak jalan-jalan ke mall, saya cuma tempatin dia di tempat bermain. Nggak boleh terlalu banyak orang. Kalau terlalu banyak orang dia ngejar. Terus pernah sekali waktu, puji Tuhan karena mereka bilang jagoan kita ganteng, saya mau ikutin lomba busana. Namanya anak-anak. Saya tempatin di panggung, karena banyak orang kan di yang ikut nonton. Menjerit dia di situ nangis, saya bilang, nggak diapa-apain dia. Waktu dia berhari jadi 1 tahun aja, saya punya saudara-saudara, sepupu semua pada datang, langsung panas demam tinggi. Wah, nggak iya nih. Makanya teman saya bilang pelan-pelan, nggak bisa dadakan. Anak kamu tuh emang gejala autis kayak gitu, dia pasti kaget kalau melihat banyak orang, ada apa nih gitu. Dan puji Tuhan, saya sempat khawatir juga sih waktu dia mau pertama sekolah, saya bilang bisa nggak dia ikut dunia anak-anak. Tapi puji Tuhan, guru-gurunya waktu di sekolahnya KBI itu puji Tuhan sabar. Saya bilang mama tinggal, jangan ditungguin. Pokoknya mama udah antar ke pintu kelas, mama langsung hilang. Karena bener kalau dia melihat saya, dia pasti nangis, dia bisa pulang. Puji Tuhan sampai akhirnya sekarang malah ninggalin kita. Karena dia lari jauh, malah dia bilang, Ma, kayaknya jadi saya mau ke Jerman. Nggak ada lagi yang lebih jauh dari itu. Saya bilang, jalan, terbang kemanapun kamu mau terbang, tapi tetap ingat Tuhan Yesus ada sama kamu. Puji nama Tuhan, itulah proses. Makanya saya suka bilang sama suami, sebenarnya saya pengen, rindu banget kita nyanyi bareng-bareng sama anak-anak, sama Yabes. Itu yang bikin kami kangen sebenarnya. Puji nama Tuhan, hari ini kami bisa kembali lagi ya. Oke, ada lagi yang mau berbagi kesaksian? Enggak. Puji nama Tuhan. Apa mau berbagi kesaksian? Kita siapkan aja. Oh, haleluya. Oh, luar biasa. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ini saya akan berbagi Haleluya. saya. Amin. Kesaksian saya ini berinspirasi dari seorang tokoh. Saya pernah baca di situ ada seorang tokoh yang Tuhan benar. Itu namanya tokohnya pendeta Bruce Meller. Bruce Meller itu pendeta dari Inggris. Itu dia ceritanya jadi tanpa uang dan tanpa apa, dia kayak membuktikan bahwa Tuhan itu bisa membedakan apapun cuma bukti itu shitnya. Jadi dia bangun panti asuhan dengan tak ada duit, dia tampung satu anak, dan itu udah benar duit tadi ya. Jadi emang pas di situ ada satu pagi dia duduk, kayaknya udah pernah dengar ya Pak. Semua duduk
anak-anak berdoa itu ada roti datang itu dengan kata berdoa doang, jadi kan kayak semua bisa jadi. Nah di sini waktu pas banjir di sini kan kan harus disater dulu tuh, sedangkan mau beli galon, terus apa malah kan kompres lagi saya starter lagi tuh tengah hujan terus itu tuh saya hujan-hujan sih itu kan starter nggak bisa kan saya doa lagi tuh buat semoga bisa usah doa kan doa tuh apa sambil doa tuh sambil injek pedalnya kan nggak ada yang bisa agak tanda-tanda itu Evata sama emak saya tuh udah nggak usah tuh dalam hati saya itu udah kayak istri Aib tuh udah kayak istri Aib udah putuk-putuk aja tuh kan terus ya doa tuh injek pedalnya sampai saya doa udah kayak apa sih namanya yang doa terakhirnya Samsung tuh semoga roboh ini semua gitu kan. Saya doain gitu akhirnya jadi juga puji Tuhan gitu kan. Terus saya dengar lagi tuh nggak ada lagi tuh yang dia mana itu nggak usah saya pergi aja tuh langsung kan. Doa semoga saya bisa bersihin rumah saya ini saya bersihin aja semua sampai terakhir yang paling terakhir tidur saya doa. Doa ya masih Puji Tuhan. Luar biasa dia. Haleluya. Luar biasa. Saya kalau lihat anak-anak di sini, saudara katanya iri ngelihat yang lain begitu hebat. Kalau saya terus terang, saya bukan iri, cemburu dalam arti kalau di sini masih nikmatin, masih nikmatin kumpul sama anak-anaknya Pak Gembala ya. Kalau kita ya udah berdua-duaan aja. Opa oma. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita apapun itu, kita tetap mengucap syukur. Dalam segala keadaan kita tetap mengucap. Kita akan siapkan hati kita. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman. Taburan firman Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam lidah bibir hambanya, biarlah tertanam di setiap hati kita, boleh bertumbuh menjadi rema, menjadi kekuatan, supaya kita tetap melangkah ke depan. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan
bangga memiliki Allah yang hidup seperti Yesus. Karena Dia yang berjanji tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia memberikan mujizat tepat waktunya. Dia mengkontrol seluruh kehidupan kita. Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu, ada dalam rencana dan rancangan-Mu. Kami boleh menikmati setiap janji firman-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Nanti saya minta dengan hormat Ibu Tia boleh berdoa untuk firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan nurani-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Buat kami Tuhan. Ya, Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore, shalom. Salam. Shalom. Ya, puji Tuhan, kemurahan Tuhan ya, Bapak Ibu, saudara kita ada di sore hari ini dengan sekian banyak pengalaman-pengalaman yang baik dalam Tuhan ya. Amin. Sekalipun Pak Mensi hari ini tidak bersaksi, tapi dari waktu-waktu yang kemarin kan minggu yang Siap. rasanya semua kita lengkap ya, buat kita semua boleh alami Haleluya. segala hal yang baik dalam kita. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, ya, saya tidak mengarahkan kita tentang apa yang kita harapkan dari Tuhan, karena tentunya dari semua kesaksian yang sudah kita dengar sekarang maupun waktu yang lalu, kita sudah banyak sekali menerima. Kita harus mengerti tentang apakah itu saja ya dalam hubungan kita dengan Tuhan, bahwa kita hanya menerima semua yang baik dari Tuhan saja. Sedangkan apa sih yang kita bisa buat lakukan dari semua yang sudah kita terima? Saya rasa tidak adil kalau semua yang tertuju kepada kita, semua kita egois sekali. Jadi anak kecil yang hanya mau terima saja. Makanya mungkin kita bertahap lebih akan mengerti
bagaimana kita mau berbuat sesuatu. Ya, baik, mari Bapak Ibu saudara kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal 12. Kalau sudah menemukan, kita membaca ayat 1 sampai 8. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan yang ganjil. Bapak Ibu membaca ayat yang genapnya. Kita bergantian membaca. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kapi minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Puji Tuhan. Ya. Di sini sudah kita membaca dan sudah cukup mengerti bahwa ternyata kehidupan kita harus memperhatikan tidak saja kita mengharapkan dari apa yang sudah Tuhan buat atau apa yang akan Tuhan buat untuk hidup kita, tetapi kita berpikir juga apa yang bisa kita buat untuk Tuhan. Ya. Dalam kisah ini, Yesus sudah berbuat sesuatu kepada Maria, Marta, dan khususnya kepada Lazarus. Yakni disebutkan di ayat 1 bahwa Lazarus ini adalah seorang yang sudah dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Pengalaman daripada Lazarus satu pengalaman yang sangat jarang terjadi kepada manusia. Ya. Dalam Alkitab mungkin catatannya kita bisa hitung dengan jari. Berapa banyak orang yang pernah dibangkitkan dari kematian, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya. Tapi lepas daripada Alkitab, kita juga pernah mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Ya. Ya, kita pernah mendengar kesaksian dari Bapak Pendeta Sami Haji ya, bahwa dia juga pernah mengalami suatu masa-masa yang sudah melewati jalan-jalan yang sudah menuju kepada terang. Ya, setelah kita pernah dengar ceritanya. Nah, ini adalah bukti bahwa kesanggupan Allah sesuatu pengalaman yang di luar akal. Nah, dalam kisah ini keluarga daripada Maria Marta ini sudah mengalami sesuatu yang luar biasa begitu baiknya. Maka dalam ayat yang kedua diadakanlah sebuah perjamuan untuk dia. Jadi ada suatu perbuatan yang sedang dilakukan oleh keluarga Maria Marta ini mengingat Lazarus sudah pernah dibangkitkan oleh Yesus, maka diadakanlah sebuah perjamuan. Jadi satu acara khusus Yesus sedang dijamu. Apakah ini sebagai sebuah balas budi atau sebuah ucapan syukur? Tentunya begitu lah, kira-kira ya. Sekalipun manusia tidak bisa membalas ya daripada apa yang sudah Tuhan buat. Tetapi inilah manusia Maria Marta ini dan juga Lazarus, mereka ingin berbuat apa yang bisa mereka lakukan. Ya tentunya saya, saudara-saudara semua, kita pun bisa berbuat sesuatu sebenarnya ya dengan apa yang bisa kita buat kepada Tuhan. Soal besar kecilnya ya tergantung kita sendiri yang mengukur. Orang lain menonton, orang lain nggak bisa membuat sebuah perhitungan yang tepat
menilai kita sudah buat baik atau tidak atau kurang, kita sendiri yang tahu. Ketika kita berbuat sesuatu dengan sepenuh hati, ini yang bisa aku buat kepada Tuhan, ya itu sudah terbaik. Ya. Tapi kalau kita asal-asalan, ya tentunya itu masih jauh daripada apa yang semestinya. Nah, dalam kisah ini disebutkan diadakan perjamuan untuk dia kedua. Marta melayani. Pekerjaan Maria saat itu adalah dia sedang membuat sebuah perjamuan, membuat sesuatu yang mungkin bisa menyenangkan Tuhan dan juga murid-murid dan juga banyak orang. Karena ini seperti macam pesta. Gitu. Dan tetapi ada sesuatu yang sangat lain dilakukan oleh keluarga ini yang namanya adalah Maria, ya, ketiga. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Minyak narwastu, ya, bukan sesuatu yang kaleng-kaleng asal-asal, ya. Kalau soal minyak wangi zaman sekarang sudah banyak, ya, di tempat-tempat yang di pinggir-pinggir jalan dengan 10.000 rupiah kita sudah bisa dapat botol kecil lah, ya. Tetapi zaman dahulu pembuatan minyak wangi itu nggak seperti zaman sekarang. Betul-betul minyak itu memang asli, begitulah, ya. Belum ada rekayasa dengan temuan bahan kimia apa, belum. Tapi betul-betul itu sebuah kemampuan pemurnian dari manusia yang membuatnya spesial. Nah, minyak ini sangat mahal. Terhitung bahwa nilai daripada minyak ini disebutkan di ayat yang kelima. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Gitu. 300 dinar. 1 dinar itu jumlah uang untuk membayar upah pekerja harian. Ya, kalau sekarang 100.000 untuk pekerja harian gitu masih terlalu kecil, ya, untuk zaman sekarang, ya. Sekarang rata-rata sudah 150, 175 gitu, ya. Kayak tukang-tukang bangunan itu keneknya aja sudah nggak mau 100, ya, rata-rata sudah 150, 170, ya. Ya, nah, kalau seandainya zaman sekarang ini orang bekerja satu hari bekerja kasar 150.000, kalau ini adalah 300 dinar, maka 300 kali 150.000 terhitung untuk 45 juta. Jadi minyak narwastu ini harganya itu 45 juta rupiah. Sangat spektakuler, ya, sangat mahal, ya. Jadi Maria ini tidak tahu uangnya dari mana, ya. Bisa jadi dia adalah punya simpanan, dia belikan minyak, atau memang dia menjual sesuatu. Karena ini sebuah perjamuan, dia ingin berbuat sesuatu. Karena nyawa manusia nggak bisa dibeli di mana, ya. Katakanlah Lazarus kan sudah di dalam kubur 4 hari, mana mungkin, ya, sudah bau kan semua umumnya gitu alamiahnya, bisa hidup lagi. Ya. Jadi dengan apa bisa membayar kasih Tuhan yang telah menghidupkan kembali saudaranya Lazarus ini sehingga bisa hidup hari itu, bisa makan bareng dengan Yesus. Maka Maria ini ingin berbuat sesuatu yang terbaik. 45 juta dia belikan minyak narwastu, dan minyak itu nggak diserahkan kepada Yesus supaya Yesus jual atau ya enggak, tapi minyak itu dituangkan di kakinya, ya, kayak mau dihamburkan, ya, memang nggak mungkin diambil lagi kan, ya, dihamburkan begitu, tapi dia persembahkan untuk Yesus. Amin. Sehingga bau semerbak berada di ruangan itu. Tidak itu saja, Maria ini menyeka dengan rambut, ya. Apa yang dilakukan oleh Maria ini merupakan sebuah ucapan syukur atau sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa, ya, yang mungkin jarang ditemukan oleh orang-orang pada masa itu, khususnya dalam kisah yang tertulis dalam kitab Injil. Kita belum pernah menemukan ada orang yang mempersembahkan dengan begitu luar biasa. Ya, memang ada nanti dalam kitab Kisah Para Rasul kan setelah Yesus naik ke surga, ada orang menjual rumahnya, tanahnya, kemudian dipersembahkan di kaki-kaki Rasul. Ada yang begitu. Tetapi sebelumnya tidak ada. Adalah Sakeus, tapi dia tidak disebutkan seperti Maria. Nah, kita bukan membandingkan dengan orang lain, tetapi inilah yang terbaik yang diangkat
dalam kisah ini karena apa yang dilakukan ini akan mengingat daripada yang melakukan. Jadi artinya perbuatan kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah terlupakan. Karena disebutkan di ayat yang ke-8 ya, dikatakan kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburan. Nah, kalau dalam Injil sinoptis entah di Matius atau di Markus disebutkan bahwa dengan melakukan itu semua orang akan mengingat perbuatannya Maria, gitu. Teringat bahwa Maria telah mempersembahkan sebuah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, kenapa Maria bisa lakukan? Ya karena dia punya. Nah, apakah semua orang harus seperti dia? Kalau nggak punya nggak bisa, ya nggak juga, saudara. Tetapi inilah yang diangkat. Ya, tapi saya mau bahwa dalam sebuah perenungan apa yang dilakukan Maria ternyata bertolakan dengan ada seorang yang dalam kisah ini ya sangat tidak suka apa yang dilakukan oleh Maria. Disebutkan di ayat yang keempat ya, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera nantinya ya akan menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Maria ya, karena dia memandang tentang Yesus yang memang layak menerima, gitu, layak menerima sebuah persembahan yang terbaik, sehingga minyak narwastu ini dia persembahkan kepada Yesus. Ini ungkapan hati ya, kasih, ingin menyembah, ingin mengasihi, ingin mengabdi, ingin berbuat menyenangkan hati Tuhan. Ya, ini Maria. Tetapi Yudas itu berbeda, kebalikannya. Ya, Yudas memandang Yesus bukanlah sosok yang memang layak untuk disembah atau layak untuk ditinggikan, dihormati, tapi sebaliknya. Yesus itu seperti gampang dicari keuntungan gitu, jadi bisa dijual ya, sehingga Yudas bisa dapetin sesuatu. Jadi kalau Yudas ini memiliki kemampuan dalam berpikir komersil, bagaimana bisa mendapatkan keuntungan dari Yesus. Beda dengan Maria, bagaimana dia mau berkorban ya, mempersembahkan sesuatu. Kalau Yudas ini cari keuntungan tanpa berpikir apa yang bisa menyenangkan diri. Jadi saya kembali lagi kepada awal perkataan saya saudara dalam permulaan khotbah ini. Ternyata saudara saya, kita jangan suka sering atau mengharapkan apa yang bisa Tuhan buat kepada kita ya. Jadi cari keuntungan terus. Ya. Sekalipun kita juga tahu bahwa memang Tuhan memberi keuntungan memang ya. Bahwa Tuhan itu baik dan memberi sesuatu yang terbaik buat kita. Tapi kita jangan hanya mengharapkan itu saja gitu. Dan jangan selalu satu sisi di mana kita terima terus. Tapi di sini kita ini dimuat bahwa kita juga harus berpikir apa yang kita dapat lakukan kepada Tuhan. Sebab dengan kita berpikir apa yang kita bisa lakukan kepada Tuhan, maka ini membuktikan bahwa kita ini punya hati ya, ingin mengasihi Tuhan. Sedangkan hukum kasih, Yesus mengajarkan hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan. Jadi kasih itu ke arah atas ya, kepada Tuhan. Maria ini telah melakukan itu, persembahkan sesuatu yang terbaik dari apa yang dia miliki. Ya. Tetapi Yudas bilang lebih baik uang itu diberikan kepada orang miskin. Ya. Memang pikiran Yudas sepertinya orang yang sosial ya, memperhatikan orang-orang yang papa, orang-orang yang nggak punya, itu sesuatu yang baik ya. Tetapi dia lakukan itu memang dia punya kelicikan untuk mencari keuntungan apa yang bisa didapatkan. Ini hati-hati ya. Kalau kita hanya berpikir soal apa yang bisa kita dapatkan daripada Tuhan,
umat kita adalah orang-orang yang punya pikiran Judas. Nah, itu berbahaya sekali. Bahkan Yesus bisa dijual. Ya, kita cari keuntungan. Kalau saudara baca dalam kisah bagaimana Judas dia menjual Yesus dengan 30 keping perak, 30 keping, ya, terhitung dalam hitungan dinar itu hanya 90 dinar. 90 dinar, jadi hanya nggak sampai sepertiganya dari jumlah yang dipersembahkan oleh Maria. Hanya sepertiganya, kalau itu kan ya nggak sampai 15 juta, ya, kira-kira begitu. Tapi itu yang dilakukan oleh Judas. Dia mencari keuntungan apa yang bisa didapatkan dari menjual Yesus. Saudara saya perhatikan, Tuhan menginginkan supaya kita dapat berbuat sesuatu apa yang terbaik kepada Tuhan. Tapi persembahan kita kepada Tuhan, kita juga harus hati-hati. Ya, Tuhan tidak pernah menuntut dari apa yang kita persembahkan berarti dalam jumlah nominal yang banyak. Kalau begitu harus dalam jumlah. Tapi kita berbicara bahwa apa yang terbaik yang kita persembahkan kepada Tuhan itu tidak hitungan jumlah, tapi kualitas, ya, dari nilai apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau saudara baca dalam kitab Injil Markus disebutkan kisah seorang janda miskin, ya, janda miskin. Dia bukan seorang yang kaya yang bisa mempersembahkan persembahan yang jumlah banyak, nominal banyak, tetapi janda ini hanya punya 2 peser. 2 peser itu 1 buih. Saya hitung-hitung saya dengan di kamus Alkitab, ya, bahwa jumlah 2 peser 1 buih ini hanya kalau dihitung sekarang ini, dalam hitungan sekarang kurang lebih hanya 2.500 rupiah. Memang sangat kecil, ya, kalau kita punya banyak, ya. Tapi itulah yang janda ini punya, ya. Dia memberikan seluruh dari yang dia beri. Janda miskin itu ini memang dia punya cuma segitu, dan lebih lagi nggak ada lagi. Dia persembahkan seluruh, ya. Ternyata ketika kita mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan, sekalipun kita di dalam kekurangan, ya, Tuhan tidak akan pernah membuat kita menjadi kurang. Justru terlebih berkat memberi daripada menerima. Kita memberi sesuatu kepada Tuhan dari hati yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan pun akan mengasihi kita. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan juga akan balas yang terbaik kepada kita. Ya, jadi saudara saya, mari kita bisa berbuat sesuatu yang terbaik dari apa yang kita bisa lakukan. Ya, saya sampaikan ini, ya, kalau saya tidak lagi bilang saya punya persembahan yang banyak, ya. Nanti kita seperti orang sombong, ya. Tapi kita harus mengerti bahwa kita sendirilah yang tahu seberapa yang kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya mengingat ibu saya, waktu awal-awal saya mulai terucap di mulut pengen jadi hamba Tuhan. Karena ya, ketika saya angkat tangan, Tuhan, kalau engkau dapat berbuat sesuatu dariku, maka aku akan menyerahkan hidupku, aku menjadi hamba-Mu. Jadi bayarannya adalah saya mau menyerahkan hidupku pada Tuhan. Saya bukan mau memberi sesuatu seberapa yang nanti aku baikin, berikan sesuatu apa-apa, tapi seluruh hidup. Sekali, 2 kali, sampai ada 3 kali. Saya ucapkan sampai yang terakhir itu saya menangis. Saya sudah kehilangan masa depan. Saya sudah nggak punya kehidupan ke depannya sudah nggak ada lagi. Yang adalah saya sudah membuang seluruh hidup. Berikan persembahan kepada Tuhan. Saya mengatakan ini tidak selalu saudara juga harus punya cara yang sama seperti yang saya lakukan. Tetapi saudara lakukanlah apa yang terbaik kepada Tuhan. Ya, kalau di dalam kitab Injil, ya, kita akan memperingati Natal, ya, kita teringat ada orang-orang Majus, ya, mereka benar-benar datang kepada Tuhan tidak dengan tangan kosong,
Tapi bahwa mereka lakukan sesuatu yang terbaik, bahkan dalam waktu yang begitu lama dalam perjalanan dari timur ke barat, ya mereka berani melewati jalan-jalan sulit, waktu yang begitu lama. Mereka berjuang hanya untuk berjumpa, ingin menyembah bayi Yesus yang paling biasa. Gembala-gembala yang tidak punya persembahan, mereka juga lakukan hal yang sama. Mereka datang menyembah, gitu ya. Jadi kehidupan kita bawa pada Tuhan, itu adalah sebuah persembahan yang terbaik. Kalau saudara baca dalam kitab Roma 12, ya, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Ya, kita dapat mempersembahkan apa yang bisa kulakukan. Kalau saudara bisa memuji Tuhan dengan los, ya, dengan bebas, dengan sukacita, dengan hati yang ingin menyenangkan Tuhan, juga sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ya, kita memberi waktu kita. Ya, aku tidak mau banyak urusan dengan hal yang lain, tapi waktu ini adalah waktu mau berbakti kepada Tuhan. Jangan ganggu aku, waktuku adalah ibadah. Itu juga persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk bisa menyenangkan Tuhan. Nah, seberapa nilai Yesus dalam hidup kita ini akan mempengaruhi Bapak Ibu Saudara bagaimana kita ibadah, kan mempengaruhi. Kalau nilai Tuhan amat rendah, ya kan kita asal-asalan ibadahnya, ya. Jadi gitu loh, karena memandang Tuhan kurang terhormat, itu dalam penilaian yang begitu kecil ya Tuhan, ya. Itu akan mempengaruhi. Tapi kalau kita menilai Tuhan adalah pribadi yang sangat terhormat, Tuhan yang patut disanjung, dipuja-puja, Tuhan yang patut diutamakan, maka ini juga akan mempengaruhi bagaimana ibadah kita, bagaimana hidup hari-hari kita, menjalani kehidupan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam banyak hal. Semua yang tertuju adalah mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan, ya, mengedepankan firman Tuhan dari atas segala kalangan. Ini mempengaruhi banyak, ya. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, persembahkanlah yang terbaik kepada Tuhan, supaya Tuhan disenangkan. Kalau Tuhan sudah disenangkan, Tuhan juga akan senangkan kita. Amin. Jangan sampai kita berbuat sesuatu malah persembahan kita ditolak. Kan seperti kita sudah baca dalam kitab Kejadian, Kain dan Habel. Habel persembahannya dan dia juga diterima oleh Tuhan. Tetapi Kain, ya, Kain ditolak. Pribadi dari Kain ditolak, persembahan juga ditolak. Kenapa? Karena hatinya nggak baik. Ya. Anania Safira juga sama, dia udah jual tanahnya, dia persembahkan kepada, dia berikan, ya, katakanlah mau kepada Tuhan, tapi lewat rasul-rasul. Tapi apa yang dilakukan oleh Anania Safira? Ternyata dia mendustai. Apa yang dia katakan tidak sesuai dengan hati. Ya. Ternyata Ananias, Safira, pribadi mereka ditolak Tuhan, mereka mati seketika, persembahannya juga nggak ada guna. Ya. Jadi biarlah apa yang kita lakukan dengan menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan karena kita mempersembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan, seperti Maria mempersembahkan yang terbaik, janda miskin dia mempersembahkan yang terbaik, sekaligus sangat kecil nominalnya, tapi punya kualitas yang begitu luar biasa. Yang Tuhan katakan, janda ini memberikan jauh lebih banyak daripada orang-orang kaya. Ya. Kalau nominal ya orang kaya lebih banyak, tapi di hadapan Tuhan janda itu memberikan yang terbaik, lebih baik. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah disenangkan, Tuhan juga akan senangkan kita. Saya terus terang, saya juga mau bersaksi, kalau itu tadi juga bersaksi ibu, ya, saya bisa operasi, juga bagian-bagian di mana Allah telah menyatakan satu perbuatan yang luar biasa untuk kami, ya, bahwa sudah sekian lama ketika ibu saya waktu itu pulang kampung, datang kemari sudah langsung bilang, aku pengen operasi mata lah, apa ya, gitu, berapa sih, gitu. Ya mau berapa kan duitnya nggak cukup, ya. Terus kami berpikir, oh biasanya suka ada operasi katarak gratis, gitu. Saya coba cari di Google, oh ada tapi ada jauh, ya. Kita mau
pergi ke sana pakai apa gitu ya, so, berpikir banyak ya. Puji Tuhan ya, seperti yang mungkin saudara tahu tiba-tiba ada orang kasih kendaraan gitu ya, ternyata itu cara-cara gimana, banyak hal yang saya bisa mengerti. Ternyata dengan kendaraan ini kami bisa antar istri saya berobat, ya mondar mandir gitu ya. Tapi kapan ini ditunggu ada kendaraan gitu, ini dapat. Ya gitu kan. Waktu mulai daftar terus kan awalnya kami kalau bilang putus asa ya manusiawinya. Istri saya di tensi, jadi apa? Waktu itu di puskesmas, kemudian di RSUD itu tinggi ya, 170 ke atas ya. Nggak mungkin di tempat yang mengadakan operasi katarak waktu awal datang juga diperiksa tinggi sekali gitu, enggak bisa Bu gitu ya. Terus yang kedua di tempat yang operasi itu dicek gitu ya, oh ini terlalu tinggi ya. Akhirnya pas hari dimana yang akan berlangsung operasi juga kita hanya berserah kepada Tuhan. Terus kan saya berdoa, Tuhan aku mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon ya. Tuhan yang bisa lakukan ya. Akhirnya ternyata seperti tadi sudah diceritakan, tensinya sudah cukup untuk bisa dilakukan operasi ya, semua karena kemurahan Tuhan. Banyak hal yang kami dapat alami karena ya Tuhan begitu baik dan kami juga ingin berbuat sesuatu yang baik kepada Tuhan. Sekalipun saya terus terang juga belum melakukan yang sangat baik kepada Tuhan ya, saya juga masih jauh daripada apa yang terbaik, tapi saya ingin berusaha lakukan apa yang terbaik kepada Tuhan. Kira-kira semua juga lakukan hal yang sama, karena memang Tuhan senang ketika kita berbuat sesuatu yang baik kepada Tuhan. Tuhan akan lakukan sesuatu juga yang terbaik untuk hidup kita. Puji Tuhan, kita tidak pada leparkan firman Tuhan, kiranya hidup kita menyenangkan Tuhan ya. Nah, hidup kita benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan suka. Jadi sampai kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang Tuhan nyatakan buat kami semua di sore petang ini. Kiranya Engkau menyambutkan kami untuk kami dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dari segala yang dapat kami lakukan, dari hidup yang Tuhan telah anugerahkan buat kami. Sesungguhnya kami juga belum dapat membalas seimbang dengan apa yang sudah Tuhan buat kepada kami. Tetapi inilah kami ingin menyenangkan hati Tuhan, di mana Allah sudah lebih dahulu sangat berbuat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua oleh kasih setiamu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan itu indah. Firman Tuhan itu mengingatkan, menegur, juga memberkati setiap kita. Kita percaya setiap hati kita yang menerima firman Tuhan dengan sukacita, ada berkat-berkat Tuhan yang indah. Mohon izin sedikit ya Pak Gembala. Tadi sudah beberapa minggu kami ada bantu pelayanan karena diminta oleh rekan hamba Tuhan yang pernah satu sekolah Alkitab ya. Lumayan jauh sih di daerah Tanjung Priok sana. Jadi setiap kali kami mau berangkat harus subuh-subuh di jalan karena takut kendaraannya nggak kebagian. Jalannya maksudnya, bukan kendaraan. Dan rekan hamba Tuhan itu sempat kasih info sama suami, nanti ada tim dari Full Gospel ya, nanti bisa diceritakan bla 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 lah. Terus terang, kalau dalam kondisi sekarang ini, setiap kita kan pasti ada kebutuhannya masing-masing. Jadi kadang-kadang kalau dengar angin-angin surga tuh kayaknya gimana gitu, semeriwing. Tapi puji Tuhan, di perjalanan Pak Samedi sempat bilang, nanti mama yang cerita ya. Saya cuma ngangguk aja, saya nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Udah.
Tapi waktu di perjalanan saya cuma diingatkan sama Roh Kudus, jangan pernah mengharapkan, sekalipun kelihatan di mata kamu itu besar. Tapi kalau bukan Tuhan yang gerakkan tangannya untuk